Pada hari ini, 27 November 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Deyai melaksanakan kegiatan sosialisasi perundang-undangan yang dipusatkan di Aula SMA Negeri 1 Tigi. Kegiatan ini diikuti oleh 20 kelompok tani dari berbagai distrik di Kabupaten Deyai. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur, staf teknis, serta kelompok tani mengenai aturan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program pertanian di Kabupaten Deyai. Pada kegiatan pembinaan kelompok tani ini, Ketua Panitia Ibu Yakomina Pigome membuka laporan dengan memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deyai. Beliau menilai bahwa sejak kepemimpinan saat ini, berbagai perubahan positif mulai terlihat di sektor pertanian. Ibu Yakomina menyampaikan bahwa Kepala Dinas Pertanian saat ini telah menunjukkan perbedaan yang signifikan dibanding pejabat sebelumnya, dan ada perubahan yang dapat dilihat serta dirasakan oleh masyarakat. Beliau berharap Kepala Dinas terus berjuang membangun pertanian demi kemajuan Kabupaten Deyai. Kita memberikan aplaus kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian kita. Mengapa kita memberikan aplaus? Karena pejabat-pejabat sebelumnya dan Kepala Dinas Pertanian kali ini saya rasa lain. Mungkin penilaian di mata Bapak itu setelah beliau menjabat sebagai Kepala Dinas di Dinas Pertanian ini, ada perubahan-perubahan yang beliau raih di bidang pertanian ini. Sehingga saya minta supaya Bapak semangat selalu berjuang untuk demi Deyai, demi membangun pertanian Kabupaten Deyai. Ia juga menyampaikan pesan kepada seluruh kelompok tani, baik kelompok kopi, ternak, maupun kelompok sayuran, agar tetap bekerja secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pihak lain. Ibu Yakomina menegaskan bahwa orang lain hanya membantu 1 atau 2 kali, namun hasil dari usaha tersebut akan dinikmati oleh para petani sendiri. Kepada para pejabat dan staf Dinas Pertanian, ia mengingatkan bahwa setiap aparatur harus menjadi contoh bagi masyarakat. Setiap pejabat Dinas Pertanian harus memiliki kebun, walau sedikit, harus memiliki ternak, dan harus menjalankan usaha pertanian secara nyata. Kepada kelompok-kelompok tani yang ada, entah itu dari kopi, dari kelompok tani ternak, kelompok tani sayuran, kami minta supaya usaha yang ada pada kita ini, kita selalu berjuang terus, jangan mengharapkan uluran tangan orang lain. Itu yang pertama, karena orang lain membantu kita hanya 1-2 kali. Dan usaha kita itu kita sendiri yang akan nikmati sendiri. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas Pertanian, saya harap kita adalah boleh dikatakan tongkat penentu bagi daerah ini. Jadi saya minta seluruh pegawai yang ada di kabupaten semua harus punya kebun. Setelah laporan panitia, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deyai, Alex Pigai, SPD, menyampaikan bahwa program pembinaan ini merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap seluruh sektor pertanian, mulai dari peternakan, tanaman pangan, hingga pembentukan kelompok tani. Beliau menjelaskan bahwa Dinas Pertanian sangat antusias mendampingi kelompok-kelompok di lapangan. Melihat sambutan positif dari masyarakat, Dinas yakin bahwa pembinaan ini akan berhasil. Pembinaan yang dilakukan mencakup kelompok ubi jalar, kelompok ternak, hingga kelompok penerima hibah. Harapannya, seluruh kelompok dapat berkembang, mandiri, dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas menegaskan bahwa pemerintah hadir bukan untuk meminta hasil kerja, tetapi untuk mendampingi masyarakat agar pendapatan mereka meningkat,
Dengan bekerja, masyarakat dapat membiayai kehidupan keluarga dan memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai bukti nyata dari program ini, Dinas Pertanian baru saja melaksanakan panen raya komoditas kol di kebun Enaimu Ekowai. Dinas juga menegaskan kesiapan penuh untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai kendala, mulai dari pembukuan kelompok, vaksinasi ternak, teknik penanaman, hingga sistem pengairan. Bersyukur pertama-tama Dinas Pertanian DIY sedang bergerak di semua ini di bagian pertanian, baik peternakan, pertanian. Kelompok juga sangat antusias untuk menyambut kami di lapangan karena dengan kami turun masyarakat juga sangat senang. Jadi pembinaan masyarakat itu banyak hal, di bagian Menas ada kelompok Menas, kelompok ubi jalar, kelompok ternak, kelompok penerima hibah, jadi macam-macam. Kami berharap dengan kelompok-kelompok yang adanya kelompok ini kami baru bentuk dan kami berharap supaya semangat itu ada di masyarakat dan itu sangat membantu masyarakat itu sendiri karena hasil kerja mereka pemerintah tidak akan minta, tapi kami mendampingi mereka supaya pendapatan ekonomi mereka meningkat. Jadi dengan mereka bekerja, mereka bisa membiayai diri sendiri, kehidupan diri sendirinya, kehidupan keluarganya, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka itu sendiri. Jadi pas bertepatan dengan ulang tahun, kami sudah lakukan panen raya kol di kebun Enaimu Ekowai. Beliau kembali menambahkan bahwa bila masyarakat membutuhkan pertolongan, Dinas Pertanian siap hadir untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan yang diperlukan. Selain keahlian teknis, Dinas Pertanian juga menyediakan bantuan berupa bibit sayur, pupuk, dan sarana pendukung lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat dikembangkan hingga memberikan hasil nyata bagi keluarga dan masyarakat. Pemerintah siap hadir untuk mendampingi masyarakat ketika masyarakat mengalami kesulitan, misalnya pemupukan mereka bingung atau bagaimana vaksin ternaknya atau bagaimana tanamnya, bagaimana kokerannya. Kalau masyarakat membutuhkan pertolongan-pertolongan seperti itu, Dinas Pertanian siap hadir untuk memberikan segala pengetahuan yang Dinas Pertanian punya. Karena kami punya tenaga-tenaga ahli di bagian pertanian itu ada di Dinas Pertanian Kabupaten Deiyai. Usai sambutan Kepala Dinas, Wakil Bupati Deiyai, Ayub Pigome memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi. Dengan penuh apresiasi, beliau menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi pertanian di Kabupaten Deiyai. Wakil Bupati mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan, karena melalui berkat-Nya, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Beliau juga menegaskan bahwa sosialisasi mengenai undang-undang pembentukan kelompok tani sangat penting, agar seluruh kelompok tani di Kabupaten Deiyai memiliki legalitas hukum yang sah dan dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Wakil Bupati meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Kelompok tani penerima bantuan juga didorong agar terus mengembangkan usaha pertanian dan peternakan hingga menghasilkan. Bila diperlukan, Wakil Bupati dan Bupati siap turun langsung melihat perkembangan hasil kerja di lapangan. Sebagai penutup, Wakil Bupati secara resmi membuka kegiatan sosialisasi, disertai ucapan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sosialisasi undang-undang pembentukan kelompok tani ini sangat penting agar setiap kelompok tani yang ada di Kabupaten Deiyai mempunyai legalitas hukum. Saya berharap semua bisa mengikuti kegiatan sosialisasi undang-undang pembentukan kelompok tani ini sampai selesai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan sosialisasi undang-undang pembentukan kelompok tani ini secara resmi. Wakil Bupati hadir didampingi oleh Humas Pemerintah Kabupaten Deiyai, Bapak Daniel Bunai.
Dari Aula SMA Negeri 1 Tigi, Deyai TV melaporkan.